Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang diangkat ke publik oleh Mahfud MD. Di akun Twitternya, Mahfud menantang sejumlah anggota Komisi 3 yang beberapa kali bernada tegas soal masalah ini untuk hadir di rapat itu. Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Ateria Dahlan dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, tulis Mahfud MD di akun Twitternya. Dalam rapat itu Mahfud MD menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar saat mengumumkan adanya transaksi janggal 349 triliun rupiah. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Sebelumnya dalam rapat Komisi 3 dengan PPATK Selasa lalu, anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mengingatkan tentang ancaman pidana bagi pihak-pihak yang membocorkan dokumen tentang tindak pidana TPPU tak terkecuali menteri. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Mahfud juga menjelaskan transaksi janggal 349 triliun rupiah. Menurut Mahfud, nilai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 35 triliun rupiah. Hal ini berbeda dengan yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut 3,3 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan mempertanyakan Ketua Tim Komite Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD baru mengungkap soal dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu setelah 3 tahun menjadi menteri. Pegawai Kementerian Keuangan, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan transaksi yang melibatkan Kementerian Keuangan nilainya 22 triliun rupiah. Dari nilai tersebut yang benar-benar melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun rupiah. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Mendengar keterangan Mahfud, anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman meminta agar DPR membentuk pansus dan memanggil Sri Mulyani. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Misbahun curiga Menteri Keuangan tidak memberikan informasi yang benar. Kalau yang diumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan Kemenkeu, Bea Cukai dan Pajak. Tidak ada tempat lain di situ. Kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi, ya, kira lupakanlah itu. Tapi TPPU di sana kalau itu terjadi luar biasa, Bapak. 349 triliun, 359 triliun. Uang besar sekali kita ini. Kalau memang itu terjadi, saya rasa panggil Sri Mulyani. Kalau bisa bentuk pansus lebih pas lagi. Karena apa, Pak? Kalau Bapak menyampaikan itu tidak benar, karena kami juga mempunyai kecurigaan. Apakah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini benar selama ini ke Komisi 11? Rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD diharapkan bisa memperjelas siapa saja yang terlibat dalam transaksi janggal 349 triliun rupiah. Padahal Beni adalah seorang anggota dewan. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni,
Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya lah. Boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Menurut Mahfud, hingga kini tak ada larangan apapun jika seorang Menko Polhukam seperti dirinya mengungkapkan atau menyampaikan adanya laporan transaksi janggal di kementerian maupun instansi lainnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Mendengar cecaran Mahfud, Beni tampak memegang dagu dan berwajah serius melihat Mahfud menyampaikan pernyataan terhadapnya. Sebelumnya diberitakan, Beni K. Harman curiga Menko Polhukam Mahfud MD memiliki muatan politis untuk menyingkirkan tokoh tertentu dalam carut-marut laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenku. Menurutnya, muatan politis itu lantaran hingga kini belum adanya penjelasan utuh dari Mahfud terkait laporan transaksi mencurigakan. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Dalam kesempatan itu, Beni juga meminta Mahfud untuk menjelaskan terkait laporan transaksi janggal tersebut. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi Menkeu menjelang 2024. Sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar tembok kekuasaan ini. Nah, bisa kita lihat ya oposisi. Maka sekali lagi tolong kami dijelaskan betul. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya. Dalam rapat tersebut, Mahfud juga menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud menyebut perasaan Sri Mulyani hancur gara-gara heboh soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenku. Pasalnya, Sri Mulyani kerap dituding korupsi dengan menerima uang sebesar itu. Mahfud menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang TPPU berbeda dengan korupsi.